Aku denger kabar itu udah tahun 2018 itu Mas Onsil mau nikah. Emak gue aja juga pernah bilang kayak gitu. Iya, bener. Lu tuh jelek. Nah, gitu. bener. Harusnya kalau lu jelek, mukanya lu jelek, duit dibanyakin. Banyakin. Iya kan? Apa nggak gantung diri? Kan orang banyak gantung diri, silat-silat tangan, ya kan? Itu zaman Berarti gua selama itu galau berapa bulan? Ciu gak ngombe cium muka. Lu boleh ngefans K-pop dan segala macam, tapi lu nggak bakal bisa jadi istri mereka. Lu harus tetap jadi diri lu sendiri. Oke, jadi tadi udah part 1 ya, ngomongin yang nggak jelas. Ini nanti tambah part 2 ngomongin yang nggak jelas lagi. Oke, dilanjut. Jadi masih sampai ke Bandung terus milih cewek ya kan, kayak fuckboy gitu terus. Iya, terus waktu itu apa? Terus Ya, waktu itu gue langsung asal aja kan, udah bawa semua gitu kan. Akhirnya yang mau itu cuma satu orang. Terus udah itu gue dari Tangerang itu bawa temen kan, dari Brebes, temen gue Brebes yang ngerantau di Tangerang. Gue ajak, akhirnya berempat gue kan, berangkat dari Cijantung ke Bandung. Beli minum dulu itu. minum aqua. Enggak, Minum apa? Amer. Gue beli Amer kan. Katanya nggak doyan Amer. Ya karena terpaksa. main celah ke matamu. terus Ya terus akhirnya kan udah kan berangkat. Nah pas waktu itu, posisi itu tuh si cewek itu yang mau ikut tuh, dia lagi seneng sama temen gue. Temen gue ya nggak ngerespon, biasa aja. Orang gue nyetir mobil, dia di belakang enak-enakan, senderan. Betul, di pick up berarti, di pick up. Iya, udah kayak supir Grab gue. Iya, mobil pick up. Kayak udah bawa kambing anjing. Terus akhirnya itu sampai di wisata apa tuh? Wisata ini Tebing Keraton. Nah, Subuh-subuh. Loncat situ. Nah, di situ mabuk gua kan. Mobilnya masuk tebing. Jurang. Enggak anjing. Terus akhirnya udah main kan. Berapa botol? Waktu itu gue beli berapa ya? 10. Wah, terus kenapa enggak 12 nanggung satu kerat? Gue pengennya sih 11 ya. Cuman akhirnya beli 10 karena duit juga enggak udah. Miskin anjing. Emang gue miskin anjing. Ya udah miskin. Terus akhirnya udah dari Bandung lah, langsung aja kelamaan. Pulang dari Bandung tuh perjalanan mampir dulu di, gue lupa tempatnya, pokoknya rest area di daerah sono lah, Bandung gitu. Bandung. Istirahat dulu, soalnya yang bisa nyupir gue doang. Bahaya juga kan kalau ngantuk. Ngantuk sama mabok. Dua-duanya. Terus akhirnya udah istirahat. Temen gue tuh dua-duanya Nizam sama si Daniel tuh tidur. Nah, dia main HP di belakang, gue di depan. Gue tanya iseng-iseng kan, karena gue lihat cakep juga. Terus minta nomor, speak mau ngirim foto. Spam kan lagi. Iya Ya, terus dapat nggak? Enggak, waktu itu ditolak mentah-mentah gue. Buat Wajar. apaan katanya gitu kan. Benar berarti. Anjing. Iya kan bener. Lu kayak ngerendahin gue banget, temen kayak anjing lu. Enggak ngerendahin. Suka ngerendahin itu enggak. Jangan Iya. ya. Terus Akhirnya gue minta, gue paksa dikasih tuh. BDSM. BDSM apaan? Berarti di searching punya HP kan? Punya. Ya, searching BDSM. Ya nanti pulang dari sini. Ya, terus Ya itulah pokoknya. Terus nanti editor dikasih di BDSM itu apa? kasih sini biar gue nonton bisa tahu artinya apa. Terus Ya terus anjing. terus Kalau kecilnya makan katul sih. terus Jadi ya kambing. terus Akhirnya
udah pulang dari situ gue sampai ke Tangerang, dia udah di rumah, dia bikin story galau lah pokoknya, galauin. Soalnya teman gue itu lebih suka sama teman gue homo, cewek teman gue, makanya nanya dulu. Nah ya kan aja juga homo apa enggak gitu. iya itulah pokoknya, Gay. terserah lu mau bilang Gay apa. berarti kan. Akhirnya dia suka kan, teman gue sama teman gue cewek. Iya tahu anjing. Nah si cewek ini suka sama si Nizam. Ribet ya anjing. Ribet banget. Terus Gua suka sama cewek ini. terus dia kan berantem bingung nggak? Lu bingung nggak? Bingung. Sama gue juga. Nah terus enggak berantem itu. Terus? Akhirnya udah gue tanya kan, bikin story kalau gue tanya kenapa. Akhirnya dia mau jujur, gue suka sama Niyam tapi Niyam malah gini gitu kan. Ya udah gue usahain ngambil hatinya kan. Operasi. Gue belek kene, tak jiko, tak doleng, tak tuker ke ati ayam. Terus Nah terus udah belum. Nah akhirnya sampai mana tadi? Sampai hati. Nah gue sampai dapetin tanggal, gue kalau tanggalnya masih inget, tanggal 20 September 2000. Oh sebelum nembak gue main dulu itu. Main apa gini? Enggak, bukan gini. Main kali katanya. Enggak, maksudnya makan. Jalan. Iya, ke Taman Mini waktu itu. Jauh berarti. Deket kalau dari. Iya jauh kayak dari sini. Iya terus itu makan. Nah dia minum ngajak, nggak? minum lah, makan pasti minum. Ya, Memangnya iya, ulo. bener kan. Biar sudah ulo. Pucuan. Berwi terus apa namanya? Makan kan. Nah, gua yang paling gue seneng tuh waktu itu. Gue ke kamar mandi kan. Dia nurut apa jenenge? Ngikut. Yo ngikutin. Gini di kamar mandi. Enggak, pikiran lu sek gue. Kaset bajakan uteknya. Berwi terus ngikutin gua ke kamar mandi kan waktu itu. Gua tanya lu ngapain? Enggak, itu Sange. enggak, dia bilang itu temen gua masa pengen minta Ngacengan. nomor lu. Gua jelek-jelek ini juga ada yang mau anjing. Iya, terus. Nah, terus akhirnya udah tenang aja, enggak usah dikasih kan. Di situ gua sok ganteng. Emang ganteng sih. Makasih. Terus Akhirnya udah pulang dari situ. Gua ada kejadian tuh, kecelakaan di tol Tangerang yang mau keluar dari pintu Cikupa tuh. Iya. Ngantuk gara-gara subuh-subuh nabrak trotoar. Mati nggak? Kalau udah mati gua nggak mungkin di sini. Oh iya benar. Asu tenan Terus ya terus udah pulang, gue bilang gue habis kecelakaan. Terus dia kayak peduli banget kan. Kayak udah jadi udah suster lampu dadakan. pink, lampu merah. Lampu merah. Berarti apa lampu hijau ya? Ya terus. Nah, lampu hijau udah gue tanya, gue tembak dulu waktu itu. Tetapi masih belum diterima sih waktu itu kan. Akhirnya kan dia juga suka pengen banget katanya nanjak ke gunung. Akhirnya gue ada utek apa jenisnya? Ada pikiran ada pikiran. Maklum wong Jawa. Ya, terus Nah, ada pikiran untuk nembak dia di gunung. Will you marry me? romantis banget anjing. Taunya waktu yang tidak bisa mendukung. Dia mati duluan. Enggak. Kok sampean kuwi asu banget ya kayaknya ya. Waktu nggak bisa ditentukan, jadi mati duluan. terus Ya itu lah. Sakarepmu lele. Menikah aja orang lain. Nah, udah akhirnya kan gue bilang gue nggak bisa nih kalau nanjak gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, dia kayak marah gitu kan. Gue baik-baikin, besok gue beliin es krim dah gini gue ajak main muter-muter Jakarta gitu. Masih ya udah serius ya gitu. Akhirnya malam
jam berapa ya, lupa kalau jamnya, pokoknya malam tanggal 20 gue tembak dia kan. Gue mau Yes. tembaknya di mana? Jalan. di HP lah, gue kan orangnya maluan. Nani? Maluan tapi malu-maluin. Terus mbak Udah. mbak yang mau sama dia, mbak. Terus Jangan malu, pernah anjing bongkar aib dah. ya udah itu lah. Ini bisa disensor kan. Ya abis itu udah diterima, udahlah biasa kan, kayak orang pacaran, kayak lu pacaran sama si Enggak, itu tukang cilok yang di gue sono. nggak pernah pacaran ya. Terus Ya abis itu udah kan kayak pacaran setahun masih baik-baik aja. katanya 3 bulan bangsat. Itu gara-gara gue mau nikah kan. Ah. Ya itu gara-gara gue putus sama itu, gue nemu yang ini. Oh, terus Gara-gara gue putus sama yang itu. udah setahun pacaran. Iya, yang ini setahun lebih lah. Setahun ini. lebih. Hampir 2 tahun. Hampir kan. 2 tahun. Terus Waktu itu dia kan tinggal di Cibubur. Terus dekat Cibubur. Cilengsi berarti. Iya dekat. Terus akhirnya pas awal-awal corona tuh kan, gue dipulangin sama perusahaan. Dipulangin ke Solo. Karena terlalu jelek. Enggak, malu-maluin perusahaan. enggak lah, maksudnya karena corona kan. Di PHK. Enggak, diliburin maksudnya. Diliburin. Tetap digaji lah gue mah. Iya. Orang penting gitu. Iya percaya anjing. Ya terus akhirnya pulangin. Di situ dia marah banget anjing. Marah kenapa? Katanya alasannya nggak bisa LDR. Tuh cewek-cewek kebanyakan kayak gitu. Bukan, cewek itu bukan ini aduh. Kasih tahu cewek. Aduh, cewek itu bukan nggak bisa LDR. Tapi cewek itu apa ya? Ya ibaratnya kalau kayak anak burung lah, lu suapin tiap hari, nggak lu suapin juga nyari makan sendiri anjing. Itulah cewek. Ini pengalaman gue juga sebenarnya. Gue hampir 3 tahun bangsat. akhirnya gimana? Akhirnya ya tetap baju loreng yang Iya menang. kan? Menikah aja orang lain. Ya akhirnya kan gue setahun 2 tahun. Ya enggak, maksudnya 1 tahun. Mau jalan ke 2 tahun tuh ada masalah, yaitu corona datang. Gue dipulangin. Itu masalah seluruh umat di Indonesia Raya dan dunia. Iya, cowok-cowok anjing. ya. Cuman lu bangsat. Iya maksudnya gue ceritain kan. Ya, Lu nanya enggak sama iya, gue? Enggak. Ya terus. Asu. Ya maksudnya Berarti fakta ya. Jadi banyak orang putus gara-gara corona anjing. iya, kayak anjing emang corona. Kapan perginya? Gue juga putus Udah gara-gara kerjaan hilang gara-gara corona ya kan. gue putus gara-gara corona bangsa. Ya udahlah terus. Kok lu yang jadi yang sedih lu? Ya gue sakit aja men. 3 tahun anjing. Ya terus Ya akhirnya setahun 2 tahun ada tuh LDR itu bullshit. Nah terus LDR tuh tergantung ceweknya. enggak. Iyalah. LDR itu kalau cewek itu kalau pengen ketemu tuh ada 2. Jadi satunya itu 10% tuh kangen, jadi 90%-nya itu sange men. Serius gue, sumpah. Enggak sih. Sebenarnya kalau LDR itu enggak masalah. Ya Sebenarnya masalah kalau saling LDR, pengertian ya harusnya. enggak bisa. Ya Kenapa? lu di sini nyuapin diri lu sendiri, dia di sana disuapin sama Enggak, orang beda men. Ya berarti kembali lagi ke prinsip berarti. Enggak, prinsip. Iyalah, Iya, kalau men. dia mempunyai prinsip buat gimana keadaan, gimana Ya sih. itunya, kondisinya kan kudu bareng-bareng kan udah. Ya brengsek. Terus cewek itu kebanyakan apa tadi? Pokoknya 2 cewek 2, 10% itu kangen, bener-bener pengen ketemu. Biasanya tiap hari ketemu terus nggak ketemu, yang 90%-nya tuh sange. Udah tuh aja pegang ngomongan gua anjing. Ya udah, lanjut lagi nggak Ya, nih? lanjut lah. Udah masalah corona itu kan, dia marah-marah gara-gara LDR, dia di Jakarta, gue di Solo kan. Ya udah marah-marah selama gue 3 minggu. Ya kurang dari 3 minggu gue di Solo.
gue aslinya diliburin 3 bulan kan. Cuman gue diem aja nekat ke sono kan. Nekat tuh sampai sono, dia lagi tidur, gue sampai sono tuh subuh. Dia lagi tidur, gue langsung ke rumahnya itu kan, salaman sama mamanya. Salaman, Bu, ininya ada nggak? Jaluk duit. Ora su, emangnya aku apa? Pas lagi gue aku jek sugih su. Orang jaluk mangan. Duit itu turah-turah. Kirain, Bu, assalamualaikum, dibuka kayak Bu, maem. Kuwi kowe anjing. Aku ngeluh tenan Bu, jaluk maem. Terus Ya udah kan langsung masuk gua. Si itu lagi tidur megang HP. Gua ambil dan ininya bukan otak lu anjing. Nah, gua ambil HP-nya, gua keluar, gua bawa. Gua buka, dia lagi apa malamnya itu habis VC sama cowok. Cowok itu mantannya. VCS nggak? Anjing nggak? VCS atau VC biasa? Ya nggak tahu kan yang VC dia emang gua. Nah, terus marah dong gua kan. langsung dibanting. Enggak, Minta makan ntar dulu. suruh ganti gua nggak bisa. Pamit, langsung pamit. Enggak, langsung nangis. Enggak sih, enggak nangis. Gua mah enggak nangis. Anjing, kaget gue gede nangis. Terus Kapan gua nangis? iya, terus anjing. Ya habis itu terus gua buka, gua bangunin dia kan. Terus ini maksudnya apaan? Gua bilang langsung. Dia langsung kaget. Nah di situ gua berantem dulu tuh, adu bacot. Berarti ada maknya lu berantem gitu. Iya. Gak ada akhlak sekali. Akhlak Anda di mana? Enggak, maknya waktu itu sekolah. maknya masih senengnya ke saya. Makanya si cewek anaknya itu pengennya biar cepet nikah sama gua. Gua di tiap hari gua kapan nikah. Nikah kan dulu kan gua pikirannya pengennya yang standar lah, rata-rata orang nikah kan ada acara gitu kan butuh duit kan. Ya udah akhirnya di situ dia marah-marah, gua berantem tuh kan, adu bacot. Terus gue suruh milih waktu itu pagi-pagi gue suruh milih, lu pilih. Berarti bangun tidur langsung pemilu gitu. Bacot, berantem dulu anjing. Oh iya, berantem, cebong kampret terus milih pemilu gitu. Jokowi apa Prabowo? Ya Terus milihnya mana? Jokowi. Gua dong. Iya, Jokowi. Waktu itu dia milih gua. Iya kan Jokowi berarti. Iya. Ya, terus. Gua Prabowo aja. Nah, habis itu dia milih gua, gua suruh tuh kalau lu yakin tuh dibilang putus sekarang gitu. Akhirnya dia beraniin, tapi kayak mukanya kayak berat banget. Kayak aduh, dia masih mikirin tuh, aduh gua nggak enak banget, bacot banget kan buatan anjing gitu kan. Anjing buat lu. Iya, terus habis itu udah baikan gua mulai kerja lagi kan. Ngekos gua nyari dia pinginnya tuh deket terus. Gue kerja di Tangerang, gue akhirnya ngekos di daerah Cibubur. Di daerah Cibubur gue ngekos di samping rumahnya. Ya nggak terlalu jauh sih emang. Ya sebenarnya kalau lu pacaran deket rumah ceweknya tuh enak. Kalau lu belum gajian itu bisa minta makan. Mamam Bu minta makan. Luwe. Numpang mandi terus numpang tinggal di situ kan. Nah udah kan itu nonton TV sama maknya, Ikatan Cinta. Iya, malah gue nih yang nikah sama maknya, tahu aja maknya janda. Nah udah kan abis itu gue ngekos tuh sama dia berdua di daerah Cibubur, deket sama rumahnya. Dia kerja juga? Enggak, dia nggak kerja, dia nggak mau kerja, nggak tahu. Terus akhirnya gue ngekos. Gue kalau kerja PP anjing dari Cibubur Jakarta. Iya, kalau nggak pulang pergi ya nggak kerja namanya. Iya, berarti apa? Apa gimana tolol? Kalau lu nggak pergi ya lu nggak kerja lah. Kalau lu nggak kerja ya lu nggak usah pulang. Ya akhirnya iya, tadi sampai kos-kosan banyak masalah gara-gara nganggur. Terus cewek lu nggak mau sama lu karena lu nganggur gitu. Jadi kan cewek itu selama ini yang dicari kan material. Ya untungnya di situ kan, untungnya ketahuan kan sifat aslinya kan. Coba kalau jadi nikah di pertengahan gimana jadinya kan? Ya. Kalau gua nggak bisa nyari duit.
Ya kan cowok harus hakikatnya harusnya nafkahin maksudnya, istri. tapi cewek juga harus nerima. Ya nggak salah juga, nggak salah ceweknya juga. Emang lu setuju nggak kalau cewek itu matre gini? Ya setuju aja, itu tergantung kita. Gue juga setuju, cuman ya harus mengertiin. Ya tergantung kita. Kalau misal kita nggak ada, cowoknya nggak ada, kan harusnya nerima kan. Ya soalnya kita juga manusia gitu loh. Gue juga seneng kalau dibayarin cewek, tapi gue seneng juga kalau bayarin cewek gitu. Sama aja sebenarnya. Iya, maksudnya saling ngertiin kan intinya. Iya. Ya itu. Jangan tiap hari kita yang bayarin, tekor juga bos anak orang. Terus ya udah akhirnya kan gak jadi kan, gue udah ngundang-undang ke keluarga kemarin. Udah sampai keluarga. Udah berangkat. Udah ke Kerawang, udah di tempat saudara. Mau lamaran ceritanya. Iya kan, sempet lamar. Gue lamar itu sore-sore berdua dulu sama bapak gue kan. Tolak aja. Ya udah terima aja gue mah, udah fokus kerja aja udah. Diterima dengan ditolak dengan alasan apa itu? Ya karena nggak mau sama gue itu karena gue tanya lewat WA kan, katanya cinta itu nggak modal, nggak butuh nggak, pacaran tuh bukan modal cinta doang gitu. Ya butuh duit juga. Dari situ kan gue ngerasa kayak direndahin kan. Dulu gue gimana, pas lagi kayak gini tinggalin kayak gitu kan. Ya udah lepas gue akhirnya kan. Udah sekarang mah fokus aja udah ke kerjaan. Terus ya udah nggak jadi. Mau gimana lagi kan, terus dipertahanin juga nggak bisa. Ya sebenarnya kalau dari cerita lo tuh gue dari gue nih ya, apa ya, bukan sebenarnya salah lu juga. Lu kalau ada duit lu hura-hura, lu foya-foya. Kalau lu nggak ada duit ya lu jadi beban keluarga anjing hitungannya ya. Iya emang lu ya baik pinter-pinternya kita lah manage duit tuh. Lu jadi kepala rumah tangga nanti ya kan, lu nggak bisa ngatur keuangan lu, nggak bisa apa ya kayak gitu lu ya wajar sih kalau cewek lu nggak mau sama lu gitu loh. Lu juga ya sebenarnya kalau lu ganteng, kalau lu ganteng lu wajar lah dapat bisa dapat sedikit harapan ya kan. Udah jelek kere udah kelar kayak nasibnya dia anjing. Tapi enggak, gue tuh kalau lihat sosmed sekarang nih ya kan, banyak juga orang yang pacaran uan kayak gitu dengan entah itu hasil keringat dia atau hasil orang tua dia juga. Kita juga nggak usah peduli gitu loh, itu hidup mereka gitu ya. Emang itu bagus buat motivasi kita gitu loh. Gue juga pengen punya cewek cantik kayak gitu-gitu, gue pengen. Tapi sebelum ke sana kan kita harus baikin diri kita dulu gitu loh. Lu tau lah cowok tuh gimana ya kan. Kalau nggak ada duit ya modal ganteng dikit lah minimal. jangan cuman modal. Berarti gue udah kere jelek lah ya bangsat. Modal depan gang ya kan. Iyalah, apalagi yang mau diharapin. Kasih tahu bro, cewek-cewek apa yang mau dikasih tahu? Enggak, pesan. Cewek nggak pernah salah, cewek nggak pernah salah. Nggak bisa salah nih. Kalau yang salah itu kita, selera kita itu salah. Iya, kalau lu jelek, nggak punya duit, selera lu tinggi, percuma. Rendahin dulu selera. Sejelek-jeleknya cewek, lu punya duit, lu ajakin ke skincare yang mahal. Kalau di Solo kan ada Larissa dan lain-lain ya kan. Itu pulang cantik men, serius. Kita nerima aja, nggak usah nyari yang muluk-muluk anjing. Kalau gue mau sama Anya juga mau. Tapi kan gue nggak punya duit udah modelin si Anya ya kan. Hidupnya makan aja susah ya kan. Untuk cewek ya, ini dari gue. Untuk cewek ya tetaplah jadi diri kalian sendiri. Jangan terlalu jangan terlalu berharap langit itu akan jadi bumi. Susah men, lu nyari
nyari cowok yang banyak duit, ganteng, terus kayak opa-opa Korea susah. Di dunia ini mustahil. Lu boleh ngefans K-pop dan segala macam, tapi lu nggak bakal bisa jadi istri mereka. Lu harus tetap jadi diri lu sendiri. Jadi ya gue sebenarnya pengen ngasih motivasi untuk anak-anak. Ya sebelumnya gue masih anak-anak gitu, tapi anak-anak yang sesat jalurnya, anak-anak yang emang bukan waktunya anak-anak. Iya, gue sering baca apa ya, info-info kayak gitu. Sebenarnya kadang juga tolol gitu loh. Orang apa ya, mohon maaf nih kan, orang apa nggak ada, terus dia minta beliin motor sport, akhirnya nggak diturutin, terus jebol rumah bapaknya, kan aneh kayak gitu tuh. Jadi sekian dulu percakapan yang nggak penting ini ya kan. Nanti kita lanjut. Pokoknya bulan ini di Nah STD itu bakal explore di bekas rumah sakit. Nanti diikutin aja di konten selanjutnya. Nah sekarang kita mau closingan dulu, sepenggal cerita dari Mas Oncil, karena kita lama gak ketemu dan dia kunjung ke Sumeh ya kan. Sekalian kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, terus direkam. Sebenarnya gak asik, tapi banyak pesan moral. Janganlah jadi gembel dan beban keluarga. Salam Selamat pagi dan bye-bye. Salam